Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pertiwi, NPM 194111149. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi tentang manajemen risiko operasional. Pengertian dari risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Kemudian terdapat tujuan utama manajemen risiko operasional, yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Lanjut, ada kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Di sini terdapat contoh kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Kemudian terdapat risiko manusia. Contohnya, terlalu bergantung pada karyawan tertentu. Kemudian kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, tinggi tingkat perputaran karyawan, sengketa pekerjaan, praktik manajemen yang buruk. Kemudian terdapat risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi, itu contohnya. Kemudian terdapat risiko eksternal, yang contohnya bencana alam tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, kecurangan eksternal. Kemudian perusahaan harus menetapkan kebijakan, prosedur, dan menetapkan limit. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional pada perusahaan perlu menerapkan yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Kemudian yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Kemudian ketiga, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Kemudian terakhir, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Lanjut, pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama, risiko suatu aktivitas atau risiko inherent, yang terdapat dua macam. Yang pertama, pengamatan frekuensi versus dampak, dan kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Kemudian, risiko control self-assessment atau bisa disebut RSCA. Manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan berbeda. Kemudian, Key Risk Indicator atau bisa disebut KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Kemudian yang terakhir, Loss Event Database atau yang bisa disebut LED. LED adalah alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Kemudian khusus untuk
industri keuangan di Indonesia, OJK telah menetapkan tiga model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama pendekatan indikator dasar, kemudian pendekatan terstandarisasi, dan yang terakhir pendekatan pengukuran lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.